Perkenalkan, nama saya Komarta Naim dengan NIM 2313010046. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan percobaan dengan materi tentang data. Yang pertama, data. Apa itu data? Data adalah segala sesuatu yang diamati atau dihitung kemudian dicatat sebagai hasil pengamatan atau pengukuran terhadap suatu objek atau fenomena. Contoh sumber data dalam aquaculture atau budidaya perairan, hasil pengamatan kondisi ikan, hasil pengukuran panjang dan berat ikan, hasil perhitungan jumlah ikan yang mati. Lalu dokumentasi, foto histologi, video perilaku ikan. Yang berikut ada jenis-jenis data. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif. Data berupa label atau kategori bukan angka. Contoh, kondisi ikan, warna insang merah, cerah atau pucat. Perilaku ikan aktif atau pasif. Yang berikut ada data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berupa angka atau hasil pengukuran. Contoh, panjang ikan, berat ikan, dan suhu air. Yang berikut data hitung. Data berupa hasil perhitungan jumlah. Contoh, yang berikut data hitung. Data berupa hasil perhitungan jumlah. Contoh, jumlah ikan yang mati, jumlah ikan yang hidup, dan data lainnya seperti visual dan multimedia. Data berupa dokumentasi visual atau rekaman. Contoh, foto histologi jaringan ikan, video perilaku makan ikan, rekaman kondisi kolam. Proses data menjadi kesimpulan, urutan proses pengolahan data, mulai dari pengamatan, pengukuran, proses melihat, mengukur, menghitung, atau merekam objek. Setelah itu, data masih menjadi data mentah. Data mentah hasil pengamatan atau pengukuran yang masih mentah. Sebelum menjadi informasi, data yang sudah diproses secara statistik dirata-ratakan, dibandingkan, dan dianalisis. Kesimpulan dan keputusan, hasil interpretasi informasi digunakan untuk mengambil keputusan. Skema sederhana: pengamatan, pengukuran, data informasi, kesimpulan, keputusan. Ketidakpastian dalam data. Karena data selalu terbatas dan bervariasi, maka setiap kesimpulan yang kita buat selalu mengandung ketidakpastian. Ketidakpastian ini muncul karena jumlah sampel terbatas, variasi alami pada ikan dan lingkungan, kesalahan pengukuran, kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Konsep ini disebut sebagai margin of error atau batas kesalahan. Maka dari itu muncullah statistik. Peran statistik berfungsi untuk menghubungkan penalaran logis dengan perhitungan matematis, membantu menarik kesimpulan berbasis bukti terbaik, mengurangi bukan menghilangkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dengan statistik kita bisa membandingkan perlakuan, menilai efektivitas teknologi budidaya, menentukan apakah hasil penelitian signifikan atau tidak. Kesimpulan singkat, data adalah hasil pengamatan, pengukuran, dan perhitungan yang dicatat. Data diolah menjadi informasi, lalu diinterpretasikan menjadi kesimpulan atau keputusan. Namun, karena data terbatas dan bervariasi, kesimpulan ilmiah selalu mengandung ketidakpastian. Oleh karena itu, statistik sangat penting untuk membantu membuat keputusan berbasis bukti terbaik dalam bidang aquaculture. Yang berikut ada definisi dan peran statistik dalam aquaculture. Yang pertama, statistik. Secara akademis, statistik adalah cabang ilmu yang mempelajari cara merancang proses pengumpulan data, mengolah dan meringkas data, menganalisis serta menafsirkan data, dan menarik kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel.
dengan menyadari bahwa selalu ada dan pengambilan keputusan. Artinya, statistik membantu peneliti untuk mengubah data mentah menjadi informasi ilmiah yang dapat dipercaya. Peran statistik dalam aquacultur atau budaya perairan. Dalam bidang aquacultur, statistik digunakan untuk menghitung rata-rata bobot ikan, menentukan tingkat kelangsungan hidup, membandingkan hasil perlakuan, misalnya jenis pakan, kepadatan tebar, atau sistem pemeliharaan, menilai pengaruh kualitas air seperti suhu, pH, dan DO terhadap pertumbuhan ikan, membantu pengambilan keputusan manajemen budidaya secara objektif dan ilmiah. Tanpa statistik, keputusan budidaya hanya berdasarkan perkiraan atau pengalaman semata, bukan berdasarkan bukti ilmiah. Data dalam penelitian aquacultur dibedakan berdasarkan sifat datanya, yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka hitung, tetapi berupa kategori atau level. Skala nominal dengan ciri-ciri hanya sebagai pembeda, tidak ada urutan atau tingkatan, tidak bisa dibandingkan besar atau kecil. Contoh dalam aquacultur: jenis kelamin ikan, jenis pakan, dan spesies. Yang berikut adalah skala ordinal. Ciri-ciri skala ordinal: memiliki urutan atau tingkatan. Jarak antar tingkat tidak bisa diukur secara pasti. Contoh: tingkat penyakit, ringan, sedang, atau berat, kondisi ikan, dan kualitas air. Yang berikut data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau hasil pengukuran dan dapat diolah secara matematis. Ciri-ciri: hasil pengukuran langsung, bisa berbentuk bilangan, pecahan, dan desimal. Contoh dalam aquacultur atau budaya perairan: berat ikan, panjang ikan, dan DO, lalu laju pertumbuhan ikan. Angka tidak selalu berarti data kuantitatif. Jika angka hanya digunakan sebagai kode, maka data tersebut tetap kualitatif. Contoh: ikan jantan atau ikan betina, walaupun berbentuk angka, tetapi ini data nominal, bukan kuantitatif. Analisis data dan uji statistik dalam aquacultur. Pemilihan metode analisis tergantung jenis data, jumlah kelompok perlakuan, tujuan penelitian, dan penjelasan setiap metode. Frekuensi dan presentasi digunakan untuk data kualitatif, mengetahui jumlah dan presentasi suatu kategori. Contoh: 20% ikan mengalami sakit dan 80% ikan sehat. Umumnya dipakai pada survei kesehatan ikan atau kondisi kolam. Uji tes digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Contoh: berat rata-rata ikan di kolam A dan kolam B, pertumbuhan ikan dengan pakan X atau pakan Y. Yang berikut ANOVA. Munculnya ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Contoh: pertumbuhan ikan dengan 4 jenis pakan, hasil produksi pada 3 sistem budaya. ANOVA membantu menentukan apakah ada perbedaan nyata antar perlakuan. Yang berikut ada regresi, digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antar variabel. Contoh: pengaruh suhu terhadap pertumbuhan ikan, hubungan pH dengan tingkat kelangsungan hidup. Metode statistik yang sistematis. Tahapan kerja penelitian aquacultur berbasis statistika. Yang pertama, pengumpulan data, menentukan desain percobaan, menentukan sampel ikan, mengukur parameter berat, panjang, survival rate, suhu, pH, dan DO. Menyusun data ke dalam tabel, membuat grafik atau diagram. Tujuan data mudah dipahami dan dianalisis. Analisis data menggunakan software statistik atau rumus, melakukan uji tes ANOVA atau regresi, interpretasi dan kesimpulan, menafsirkan data, hasil analisis, menarik kesimpulan tentang perlakuan terbaik. Hasil digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan budidaya. Dalam statistik tidak ada hasil yang 100% pasti digunakan
nilai probabilitas. Jika hasil berbeda secara nyata signifikan, artinya kemungkinan kesalahan mungkin ada kesalahan. Perbedaan yang muncul bukan karena kebetulan. Ini menjadi dasar bahwa hasil penelitian dapat juga dipercaya secara ilmiah. Kesimpulan umum, statistika dalam aquaculture berfungsi untuk mengolah data budidaya, membandingkan hasil perlakuan, menganalisis hubungan faktor lingkungan dengan pertumbuhan ikan. Dengan membantu pengambilan keputusan budidaya secara ilmiah dan objektif,